Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, bertemu dengan saya, Farida SSI. Dalam pertemuan pertama ini akan membahas tentang objek IPA dan pengamatannya. Dengan kompetensi inti 3, memahami pengetahuan faktual, konseptual, dan prosedural, berdasarkan rasa ingin tahunya tentang ilmu pengetahuan, teknologi, seni budaya, terkait fenomena dan kejadian tampak mata. Kompetensi titik 4, mencoba, mengolah, dan menyaji dalam ranah konkret, yaitu menggunakan, mengurai, merangkai, memodifikasi, dan membuat. Dan ranah abstrak, yaitu menulis, membaca, menghitung, menggambar, dan mengarang, sesuai dengan yang dipelajari di sekolah dan sumber lain yang sama dalam sudut pandang atau teori. KD pada pertemuan ini yaitu KD 3.1, menerapkan konsep pengukuran berbagai besaran dengan menggunakan satuan standar atau satuan baku. KD 4.1, menyajikan data hasil pengukuran dengan alat ukur yang sesuai pada diri sendiri, makhluk hidup lain, dan benda-benda di sekitar dengan menggunakan satuan baku dan satuan tidak baku. Baiklah, untuk pertemuan pertama ini ada 3 indikator yang akan kita tampilkan atau kita jelaskan, yaitu yang pertama, menjelaskan 3 keterampilan proses pendidikan IPA. Yang kedua, menjelaskan kegunaan mempelajari IPA. Yang 3, menyebutkan objek yang dipelajari dalam IPA. Dengan indikator yang 3 ini, tujuan pembelajarannya yaitu, pertama, peserta didik dapat menjelaskan 3 komponen keterampilan proses atau metode ilmiah pendidikan IPA. Pengamatan, inferensi, dan komunikasi, berdasarkan kegiatan yang telah dilakukan. Yang kedua, peserta didik dapat menjelaskan kegunaan mempelajari IPA. Yang ketiga, peserta didik dapat menyebutkan objek yang dipelajari dalam IPA. Materi untuk pertemuan pertama ini yaitu penyelidikan IPA. Submaterinya yaitu metode ilmiah dalam penyelidikan IPA, kegunaan mempelajari IPA, objek yang dipelajari dalam IPA. Kemudian materi berikutnya, metode ilmiah dalam penyelidikan IPA, yaitu tercakup 3, pengamatan, menginferensi, dan mengomunikasikan. Siswa sekalian, pernahkah kalian perhatikan temanmu? Misalnya mengamati tinggi badan, warna kulit, hidung mancung, mata sipit, dan berapakah massa tubuhnya? Semua kegiatan ini disebut dengan penyelidikan IPA. Jadi, penyelidikan ilmiah IPA melibatkan sejumlah proses yang harus dikuasai, antara lain sebagai berikut. Pengamatan, membuat inferensi, mengomunikasikan. Yang pertama, pengamatan. Pengamatan menggunakan panca indera, termasuk melakukan pengukuran dengan alat ukur yang sesuai. Pengamatan dilakukan untuk mengumpulkan data dan informasi. Kemudian, membuat inferensi, yaitu merumuskan penjelasan berdasarkan pengamatan. Penjelasan ini digunakan untuk menemukan pola-pola atau hubungan antar aspek yang diamati dan membuat perkiraan. Kemudian, mengomunikasikan. Mengomunikasikan hasil penyelidikan baik lisan maupun tulisan. Hal yang dikomunikasikan termasuk data yang disajikan dalam bentuk tabel, grafik, bagan, dan gambar yang relevan. Dari yang telah disampaikan tersebut di atas, dapat kita tarik manfaat mempelajari IPA. Pertama, meningkatkan kualitas hidup. Misalnya, apakah bunga yang ditanam akan hidup. Yang kedua, memahami berbagai hal di sekitar kita. Misalnya, mengapa bisa terjadi siang dan malam. Yang ketiga, menyelesaikan masalah. Misalnya, bagaimana mendapat air bersih dari air keruh. Yang keempat, berpikir logis dan sistematis. Misalnya, jika ada data dari percobaan,
warnanya seperti ini, apa kesimpulan yang akan didapat? Kemudian yang menjadi objek yang dipelajari dalam IPA antara lain, pertama, seluruh benda yang ada di alam dengan segala interaksinya. Untuk dipelajari pola-pola keteraturannya. Kemudian secara garis besar objek yang dipelajari dalam IPA yaitu pertama objek kecil, misalnya bakteri, virus, partikel atom. Yang kedua, objek yang berukuran besar, misalnya lautan, bumi atau matahari, dan jagat raya. Pada saat ini, penyelidikan tentang alam telah menghasilkan kumpulan pengetahuan yang demikian kompleks untuk memudahkan pengetahuan tersebut digolongkan menjadi 4, yaitu sebagai berikut. Pertama, fisika, yaitu mempelajari tentang aspek mendasar alam, misalnya materi, energi, gaya, gerak, panas, cahaya, dan berbagai gejala alam fisik lainnya. Yang kedua, kimia, meliputi penyelidikan tentang penyusun dan perubahan zat. Yang ketiga, biologi, mempelajari tentang sistem kehidupan mulai dari ukuran renik sampai dengan lingkungan yang sangat luas. Yang berikutnya yaitu ilmu bumi dan antariksa, mempelajari asal mula bumi, perkembangan dan keadaan saat ini, bintang-bintang, planet-planet, dan berbagai benda lainnya. Jadi, dari yang telah disampaikan tersebut di atas dapat kita tarik kesimpulan atau rangkuman. Penyelidikan ilmiah IPA melibatkan sejumlah proses antara lain, mengamati, membuat inferensi, dan mengomunikasikan. Dan terakhir, sebagai tugas di rumah, baca buku siswa yang soalnya seperti berikut. Seorang ilmuwan sedang tekun di laboratorium. Dia menyelidiki suatu zat dengan tujuan ingin mengetahui zat tersebut. Bidang apakah yang ditekuni ilmuwan tersebut? Nah, sekian, terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.